Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan nas khotbah minggu kita yang tertulis di dalam Markus 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Demikian dikatakan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbedaan ras, suku, warna kulit, dan juga status keluarga, status pekerjaan sering sekali kita lihat dipakai oleh beberapa orang sebagai alasan untuk merendahkan derajat kehidupan sesamanya. Bahkan dari saudara-saudara kita itu ada yang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kasar dan juga dilecehkan karena perbedaan-perbedaan itu. Saudara-saudari, Allah tidak pernah melihat perbedaan-perbedaan di antara kita manusia. Semua orang sama di hadapan Tuhan dan mendapatkan perlakuan yang sama. Demikian juga Allah menciptakan alam semesta ini, diberikan kepada kita untuk berkembang biak, dan semua orang, semua manusia menikmatinya bersama-sama. Saudara-saudari, Allah juga berfirman supaya kita hidup saling berdampingan, damai, dan juga saling mengasihi di alam ciptaan Tuhan ini. Saudara-saudari, Allah menciptakan segalanya baik, dan juga Allah telah melihat segala karya-karya ciptaannya itu berguna dan dapat dipakai dalam kehidupan kita manusia. Saudara-saudari,
apa yang bisa kita lihat pada saat sekarang ini? Kita menghadapi masalah, krisis, ekologi, dan lingkungan hidup. Jika kita merenungkan itu, apakah kita lupa atau bahkan tidak peduli lagi kepada firman Tuhan yang mengatakan supaya kita melestarikan alam ini? Saat ini kita lihat kedamaian itu juga sulit sekali kita dapatkan, karena bisa saja lingkungan di sekitar kita ini, alam ini dapat mengancam kehidupan kita. Dan juga di dalam kehidupan pergaulan kita ini juga, sistem-sistem politik, sistem-sistem sosial kemasyarakatan yang tidak menentu bisa saja mengganggu kenyamanan dan keamanan kita hidup di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nas khotbah ini kita akan mendengarkan Injil, kabar baik, sebab Allah dikatakan tidak akan pernah membiarkan kita hidup di dalam ketakutan. Allah akan memberikan kepada kita kedamaian. Allah akan memberikan kepada kita keselamatan dan juga kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, melalui kisah dari seorang ibu yang berasal dari daerah Siro, Venesia, Allah menyatakan kasih-Nya. Kasih Allah telah membuka ikatan kegelapan yang menguasai anak dari ibu Siro Venesia ini. Di dalam kasih-Nya, Yesus telah berkuasa mengusir roh setan yang merasuki anak perempuannya. Yesus telah menyatakan kasih Allah itu tidak berpihak. Demikian juga ketika orang tuli dan orang bisu yang disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Allah menyatakan kebaikan itu bagi semua orang. Saudara-saudari, jika kita melihat di dalam nats ini, Yesus sebenarnya hendak membangun sistem kehidupan kita agar lebih baik, yang selama ini telah dirusak oleh orang-orang tertentu, agar setiap orang dapat memberikan perhatiannya, kepeduliannya kepada sesamanya manusia. Dari jawaban Yesus, kita lihat di dalam nats ini dikatakan, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Dari jawaban ini, Yesus sebenarnya tidak berkehendak untuk merendahkan perempuan Siro Venesia ini, tetapi hendak mengatakan kepada perempuan itu bahwa orang Yahudi memiliki alasan khusus untuk menikmati karya keselamatan Allah, karena mereka adalah umat pilihan Allah. Banyak karya keselamatan yang telah diterima oleh orang-orang Yahudi saat mereka itu dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir. Demikian juga dari tanah pembuangan Babel, banyak karya Allah yang mereka terima. Saudara-saudari, demikian juga dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi. Allah memiliki rencana untuk menyatakan keselamatannya bagi orang Yahudi, bagi semua orang, bahwa Allah akan membebaskan kita dari segala bentuk penindasan oleh kuasa-kuasa di dunia ini. Saudara-saudari, memang jika kita mendengar ada kata anjing yang diungkapkan di dalam nats ini, itu terkesan kasar. Tetapi demikianlah kata itu yang sering sekali dipakai oleh orang Yahudi ketika menyebut orang-orang di luar bangsanya. Orang-orang di luar bangsanya itu diibaratkan seperti anjing karena tidak percaya kepada Allahnya, tidak mau menyembah kepada Allahnya, dan juga tidak mau menaati Allah mereka.
Dan mereka itu selalu mengibaratkan perilaku-perilaku kejahatan yang dilakukan di luar orang Yahudi seperti ibaratnya anjing. Perempuan Siro-Fenisia ini, kita tahu di dalam nas ini, bukanlah keturunan dari orang Yahudi. Dia berasal dari daerah yang kecil di sekitaran pantai Tirus dan Sidon. Perempuan ini tidak percaya dan tidak menyembah Allah seperti orang Yahudi. Tetapi saudara-saudari, karena iman dan kepercayaannya lah dia mau melihat dan merasakan kuasa Allah itu. Kuasa Allah yang dipercayai oleh orang Yahudi itu. Perempuan ini datang dan bersyukur menyembah di hadapan Tuhan Yesus Kristus untuk melihat dan merasakan kuasa Allah itu bekerja di dalam kehidupannya. Karena iman dari perempuan Siro-Fenisia ini juga, dia mau merendahkan dirinya, bahkan menyebut dirinya setara, sederajat dengan anjing. Perempuan ini menyatakan, "Ya Tuhan, bahkan anjing di bawah meja pun makan remah-remah." Yesus sangat takjub melihat kerendahan hati dan juga iman dari perempuan Siro-Fenisia ini. Yesus pun tergerak hatinya mengusir roh jahat dari anaknya. Ketika perempuan itu meninggalkan rumahnya, ia menemukan ternyata roh jahat itu sudah keluar dari anak perempuannya. Saudara-saudari, peristiwa ini kita lihat bahwa setiap kuasa apapun di dunia ini akan takluk kepada kuasa Allah. Dan di dalam Yesus, kuasa itu telah dinyatakannya bagi orang yang percaya dan beriman kepadanya. Siapapun dan kuasa apapun tidak dapat menghalangi setiap orang yang percaya datang ke hadapan Yesus. Di dalam Yesus, kita akan menerima kasih Allah. Kasih-Nya lah yang akan membuka dan melepaskan kita dari ikatan kuasa kegelapan. Ikatan kuasa kegelapan yang bisa saja menguasai hidup kita, membuat pendengaran kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dan juga kuasa-kuasa yang membuat mulut kita ini bungkam memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudari, saat ini jika kita perhatikan, banyak orang yang tidak bahagia. Mungkin mereka itu terlalu mencemaskan masa lalunya yang kelam. Hidupnya tidak bisa damai. Dia selalu menyalahkan masa lalunya dan juga menjadikan masa lalunya yang kelam itu sebagai kondisi untuk memperburuk keadaannya di masa ini, di masa sekarang. Semua pasti berlalu, dan setiap fase kehidupan ini akan terus berubah. Walaupun di masa lalu kita mendapatkan kesedihan, kecewaan, penyesalan, jangan biarkan sinar harapan baru dari hidup kita ini redup dan mati. Datanglah pada Yesus dan dengarlah perkataannya, dan terimalah jamaannya seperti Yesus yang telah menjamah hanya dengan tanah, hanya dengan perkataan, satu perkataan. Yesus mengatakan efatah kepada orang yang tuli, yang bisu itu. Efatah diambil dari bahasa Aram yang artinya terbukalah. Seketika itu juga saudara-saudari, di dalam iman kita, kita pasti menerima kuasa Allah yang membebaskan kita dari ikatan kegelapan. Di dalam Yesus
kita akan menerima sinar harapan untuk menerangi jalan hidup kita. Yesus telah menebus kita dari kuasa ikatan kegelapan untuk melihat sinar kemuliaan Allah. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan hidup di dalam penderitaan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kasih Allah telah dinyatakan bagi kita supaya kita hidup bahagia, hidup damai sejahtera, dan juga hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Saat hidup kita di dalam penderitaan yang berbeban berat, putus asa, kehilangan harapan, dan tidak berarti, jangan biarkan iman kita hancur dan juga rusak. Kekuatan dan pertolongan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudari, selagi kita masih hidup di dunia ini, kita akan mengalami pergumulan hidup yang berat. Serahkanlah hidup kita pada Yesus, agar Dia memberikan rahmat dan karunia-Nya bagi kita untuk menanggung semuanya itu. Yesus telah menjadikan segalanya menjadi baik. Bahkan orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, yang mati dibangkitkan. Percayalah, tetaplah teguh, bertumbuh beriman di dalam Yesus Kristus. Segala beban berat yang kita pikul saat ini pasti menjadi ringan, karena Yesus memberikan kepada kita kekuatan. Amin.